Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk membuka presentasi pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Huda Lutfia dengan NIM ujung 021 dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengukuran atau penetapan kadar polifenol pada teh kemasan yang beredar di Pontianak, di mana teh atau sampel teh yang kami gunakan yaitu teh yang bermerek teh cap botol. Pada bagian pertama yaitu bab 1, pendahuluan, terdapat bagian latar belakang dan tujuan, di mana latar belakang dari praktikum atau percobaan kali ini adalah spektrofotometer adalah alat yang sangat penting dalam analisis kimia, di mana alat ini sering digunakan untuk melakukan pengujian pada sampel dengan fokus pada pengukuran kualitatif maupun kuantitatif. Spektrofotometer digunakan untuk menghasilkan rentang panjang gelombang cahaya yang diinginkan. Spektrofotometri adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap atau dipancarkan oleh suatu zat kimia dalam larutan. Praktikum spektrofotometri biasanya dilakukan untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa berdasarkan absorbansi cahaya yang diukur pada panjang gelombang tertentu. Praktikum ini mencakup pemahaman tentang hukum Lambert-Beer, di mana Lambert-Beer ini menyatakan bahwa absorbansi cahaya oleh suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang diukur dan ketebalan larutan tersebut. Selain itu, pemahaman tentang prinsip dasar spektrofotometri seperti panjang gelombang, intensitas cahaya, dan detektor yang digunakan juga sangat penting. Pemahaman mengenai latar belakang ini atau peserta praktikum akan dapat menginterpretasikan data hasil pengukuran absorbansi dengan lebih baik, serta memahami hubungan antara konsentrasi zat dengan absorbansi cahaya. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan keterampilan analisis kimia dan pemahaman tentang aplikasi spektrofotometri dalam berbagai bidang ilmu seperti kimia, biokimia, dan farmasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis atau praktikan tertarik untuk melakukan percobaan atau praktikum pengukuran penetapan kadar polifenol pada teh kemasan yang beredar di Pontianak, di mana tujuan atau bagian tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu melakukan penetapan kadar polifenol pada teh kemasan yang beredar di Pontianak. Baik, sini saya akan melanjutkan presentasi masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka bagian poin teh atau Camellia sinensis. Teh merupakan salah satu bentuk dari subsektor pertanian yang telah lama dibudidayakan di Indonesia. Teh menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup banyak dan berkembang dengan pesat. Berdasarkan proses pengolahannya, teh dibagi menjadi 3 jenis, yakni teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Ketiga jenis ini memiliki perbedaan signifikan dalam kandungan polifenolnya. Kandungan senyawa kimia yang ada dalam teh memberi kesan terhadap warna, aroma, dan rasa. Tanaman teh mengandung kaya akan senyawa fenol dengan senyawa katein sebagai substansi antioksidan alami terbesar. Ada beberapa jenis teh di Indonesia memiliki substansi katein atau persen deka lebih besar dari 5%, antara lain teh hitam ortodoks 8,24%, teh hitam CTC 7,02%, teh hijau ekspor 11,6%, teh wangi 9,28%, teh hijau lokal 10,61%. Kandungan kadar katekin yang lebih tinggi dibanding daun teh lainnya terdapat pada pucuk pertama daun teh. Nah, jadi pucuk pertama daun teh itu memiliki kandungan yang sangat banyak kandungan fenolnya. Kandungan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi faktor mengapa di bagian pucuk yang memiliki banyak kandungan katekin atau fenolnya itu disebabkan karena varietasnya, kemudian ada ketinggian tempat dan waktu panen teh yang tepat. Senyawa kimia yang ada dalam daun teh terdiri dari 4 golongan besar, yakni fenol, bukan
nonfenol, enzim, dan aromatis. Secara keseluruhan, sebagian besar polifenol dalam daun teh terdiri dari katekin seperti EC, EGC, ECG, EGCG, dan lain-lain. Bentuk galat atau ECG dan EGCG memunculkan rasa seperti pahit yang kuat, dan EC serta ECG memunculkan rasa sedikit pahit dengan rasa manis setelah dikonsumsi. Jadi perbedaan antara ECG dan EGCG itu lebih pahit, sedangkan EC dan EGC memunculkan sedikit pahit tapi ada manisnya. Beberapa senyawa katekin tersebut dapat meniadakan bau dan sebagai antioksidan yang dapat menghambat perkembangan tumor, virus, dan jamur. Proses pengolahan teh dapat menyebabkan penurunan kandungan katekin yang disebabkan adanya reaksi oksidasi yang telah dikatalis oleh enzim polifenol oksidase yang menghasilkan deaflavins dan dearubigins. Kedua turunan senyawa ini memiliki gugus fenol sehingga dikenal sebagai senyawa polifenol dan kaya kandungan antioksidan. Sifat antioksidan dan aktivitas penghambat radikal bebas yang terdapat di dalam teh memiliki hubungan erat dengan kesehatan karena adanya kandungan fenolik dan flavonoid. Keberadaan oksigen berpengaruh dalam proses reaksi oksidasi polifenol katekin yang menghasilkan polimer deaflavin dan dearubigins dan memberi kesan warna, rasa, dan aroma. Apa sih deaflavin itu? Jadi deaflavin adalah senyawa polifenol yang terbentuk oleh proses fermentasi dan pengaruh kondisi penyimpanan. Jumlah senyawa ini dapat menurun akibat suhu, tingkat kelembapan, dan ketersediaan oksigen. Turunnya deaflavin dapat berakibat pada penurunan kadar fenol. Konsentrasi minimal polifenol yang beredar di pasar berdasarkan SNI 3752 sampai 2014 sebesar 9% bobot per bobot. Konsentrasi ini bervariasi berdasarkan jenis pohon, variasi musim, serta kondisi tanah. Banyaknya sinar matahari yang menjadi pengaruh pada konsentrasi yang dihasilkan. Konsentrasi tanin berkisar 5-27% yang terdiri dari katekin, flavonoid, dan asam galat. Senyawa polifenol pada daun segar tanaman ini berkisar pada 36% dengan kandungan katekin 48-55% dari keseluruhan senyawa polifenol. Jelaskan terkait asam galat dan senyawa fenol. Apa sih asam galat dan senyawa fenol ini? Asam galat merupakan salah satu senyawa aktif yang telah dimanfaatkan banyak orang, terutama dalam bidang medis. Nah, senyawa ini juga menjadi metabolit sekunder pada beberapa tanaman. Keberadaan asam galat dalam tanaman terdapat pada konsentrasi yang kecil. Nah, asam galat ini membentuk tanin terhidrolisis jika digabungkan dengan glukosa. Aktivitas dari asam galat ini dapat berperan sebagai antibakteri, antivirus, analgesik, dan antioksidan. Asam galat merupakan salah satu jenis kopigmen yang memiliki rumus C7H6O5. Asam galat memiliki ciri-ciri fisik berupa kristal dan memiliki warna putih kekuningan atau coklat kekuningan. Sifat kimia dari asam galat ini adalah dapat mengalami reaksi reduksi saat direaksikan dengan FeCl3 dan dapat mengalami reaksi esterifikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait senyawa fenol. Senyawa fenol juga dikenal sebagai senyawa hidroksil. Senyawa ini adalah jenis semak yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang mirip dengan gugus aromatik atau dikenal sebagai senyawa fenolik. Karena banyaknya variasi gugus yang dapat terjadi pada kerangka aromatik fenol, senyawa fenolik memiliki berbagai variasi struktur yang rumit. Hampir 20% zat yang ditemukan dalam gusi yang mengandung asam fenolat diketahui mengandung flavonoid, fenol, propanoid, quinon fenolik polifenol, contohnya seperti lignin, melanin, tanin, dan fenol monosiklik sederhana. Senyawa golongan fenolik tersebut dimanfaatkan sebagai penangkap radikal bebas yang berpotensi sebagai antioksidan dan obat-obatan. Secara lebih rinci, senyawa fenolik ditemukan pada berbagai jenis organisme. Namun, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, senyawa fenolik yang mengandung 5 jenis benzena tunggal atau C6 seperti katekol, hidroquinon, chlorglucinon, dan arbutin. Kedua, senyawa fenolik yang mengandung 5 jenis benzena dengan karbon atau CN strip CN.
yaitu asam salisilat. Spektrofotometer merupakan alat yang sangat penting dalam sebuah analisis kimia, di mana alat ini digunakan untuk melakukan pengujian pada sampel tertentu dengan fokus pada pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Nah, spektrofotometer UV visible umumnya digunakan untuk mendeteksi senyawa padat atau cair berdasarkan penyerapan foton mereka, di mana foton ini panjang gelombangnya itu 200 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, sampel itu biasanya harus diolah terlebih dahulu seperti dengan adanya penambahan reagen untuk membentuk garam kompleks dan sebagainya. Nah, penggunaan spektrofotometer ini penting untuk mengetahui bahwa sampel itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ada sampel harus mampu berinteraksi dengan cahaya, baik melalui penyerapan, pantulan, transmisi, atau juga penyebaran. Nah, yang kedua, itu ada jika sampel memancarkan cahaya, frekuensinya itu harus berbeda dari cahaya yang diserapnya. Yang ketiga, itu sampel harus mampu melewati proses spektrofotometri, termasuk transmisi melalui lensa kolimator, pembagian oleh monokromator, dan juga seleksi oleh pemilih panjang gelombang. Apabila sampel tidak memenuhi syarat ini, hasil pengukuran mungkin tidak akurat atau tidak dapat diinterpretasikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait asam galat. Yang pertama, alat yang digunakan pada praktikum ini itu ada labu ukur 25 mili dan 10 mili, ada Erlenmeyer 250 mili, gelas Beker 250 mili, tabung reaksi dan rak tabung, timbangan, mikropipet 100 sampai 1000 mikroliter, kemudian ada blue tip, kertas saring, corong, hotpad, dan spektrofotometer UV base. Kemudian bahannya itu ada teh kemasan dengan berbagai merek, FeCl 3%, asam galat, Polin Calteus 10%, Na2CO3 7,5%, dan Aquades. Kemudian ada cara kerja. Yang pertama adalah pembuatan larutan baku asam galat. Yang pertama, diambil sebanyak 10 mg senyawa asam galat dan dilarutkan dalam 25 ml Aquades sebagai larutan induk. Yang kedua, dibuat seri konsentrasi larutan baku asam galat adalah sebagai berikut, itu 10, 15, 30, 40, dan 60 dan 75 ppm. Kemudian disiapkan larutan blanko. Setelah itu dibuat sebanyak 2 kali replikasi. Selanjutnya dilakukan scanning panjang gelombang maksimum. Yang pertama dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml 2,5 ml larutan asam galat 10 ppm dan ditambahkan 0,1 ml reaksi polin 10% dan 0,8 ml larutan Na2CO3 7,5%. Selanjutnya dicampur merata, ditambah Aquades hingga tanda batas. Didiamkan selama 30 menit. Kemudian scanning panjang gelombang pada 500 nanometer dan 700 nanometer. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran larutan baku asam galat. Diambil sebanyak 5 ml larutan asam galat 10, 15, 30, 45, dan 60 dan 75 ppm. Dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml 2,5 ml larutan asam galat 10 ppm dan ditambahkan 0,1 ml reaksi polin 10% dan 0,8 ml larutan Na2CO3 7,5%. Dicampur merata, ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Didiamkan selama 30 menit. Dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Yang selanjutnya disiapkan larutan blanko. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengujian kadar polifenol pada sampel. Yang pertama, ditimbang sebanyak 25 gram teh kemasan, dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 150 ml Aquades panas. Dilakukan penyeduhan dengan cara menutup Erlenmeyer dan dibiarkan selama 10 menit. Didiamkan sampai suhu ruang, lakukan penyaringan dan disentrifuge pada 2000 rpm selama 5 menit. Diambil filtrat dan sampel siap dianalisis. Pengukuran secara kualitatif, dimasukkan sebanyak 5 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi, ditambahkan larutan FeCl 3% sebanyak 3 tetes, digunakan larutan asam galat 10 ppm sebanyak 10 ml sebagai pembanding. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan FeCl 3% sebanyak 3 tetes. Yang terakhir adalah pengukuran secara kuantitatif. Dimasukkan sebanyak 2 ml larutan sampel ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan 0,1 ml reaksi polin 10% dan 0,8 ml larutan Na2CO3 7,5%, kemudian dicampur merata. Ditambahkan Aquades hingga tanda batas dan didiamkan selama 30 menit. Kemudian yang terakhir dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum yang peroleh. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap pertama yang dilakukan yaitu penimbangan sampel atau penimbangan asam galat yang akan digunakan. Penimbangan yang pertama yaitu penimbangan wadah, dihasilkan 11.110
0,4 mg. Yang kedua, penimbangan wadah plus asam galat dihasilkan 11.120,5 mg. Jadi dapat disimpulkan bahwa berat asam galat yang digunakan adalah 10,1 mg. Sedangkan volume solven atau pelarut yang digunakan yaitu 25 ml. Kemudian dicari konsentrasi larutan induk atau larutan asam galat dengan mengubah berat sampel ke ppm dengan mengalihkan 1000 dan dihasilkan 404 ppm. Kemudian dari volume yang telah ditentukan dibuat larutan. Setelah larutan tersebut tersedia atau jadi, kemudian diambil sebanyak masing-masing 5 ml larutan asam galat, 10 ppm, 15 ppm, 30 ppm, 45 ppm, 60 ppm, dan 75 ppm. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan 0,1 ml per reaksi volin, 0,1 ml per reaksi volin, Thio-Salteu 10% dan 0,8 ml larutan Na2CO3 7,5%. Kemudian dicampur merata dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Lalu didiamkan selama 30 menit. Selanjutnya yaitu proses pengukuran absorbansi yang dilakukan pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh. Untuk mengukur absorbansi harus disiapkan larutan blanko. Setelah proses pengukuran absorbansi maka dihasilkan absorbansi 10 ppm 1,1087, 15 ppm 1,0072, 30 ppm absorbansinya 0,9706, 45 ppm 1,8073, 60 ppm 1,3279, 75 ppm 1,275, dan 100 ppm menghasilkan 1,898 ppm. Dari absorbansi yang telah dihasilkan maka dapat digambarkan atau dibuat sebuah grafik sebagai berikut. Selanjutnya adalah uji kualitatif pada fenol. Senyawa fenol adalah jenis lemak dengan satu atau lebih gugus hidroksil yang mirip dengan gugus aromatik yang dikenal dengan senyawa fenolik. Struktur mereka bervariasi karena banyak gugus yang dapat ada pada kerangka aromatik fenol. Praktikum kali ini melibatkan dua jenis teh tubruk untuk mengukur kandungan polifenol secara uji kualitatif dan kuantitatif. Langkah selanjutnya yaitu menghitung volume masing-masing ppm dengan menggunakan rumus pengenceran C1 dikali V1 sama dengan C2 dikali V2. Dihasilkan 10 ppm memerlukan volume 0,124 ml, 15 ppm memerlukan volume 0,186 ml, 30 ppm memerlukan 0,371 ml, 45 ppm memerlukan 0,557 ml, 60 ppm memerlukan 0,743 ml, 75 ppm memerlukan 0,928 ml, dan 100 ppm memerlukan 1,238 ml. Kemudian Pada uji kualitatifnya menggunakan reagen FeCl3 digunakan untuk mendeteksi keberadaan polifenol. Reaksi antara polifenol dan FeCl3 menghasilkan warna biru kehitaman. Dalam uji ini, 5 ml larutan teh disaring dan ditambahkan 3 tetes FeCl3. Hasilnya, teh cap botol menunjukkan adanya polifenol tinggi karena perubahan warna menjadi biru kehitaman. Sebagai perbandingannya, dilakukan percobaan dengan larutan asam galat 10 ppm dan larutan baku 100 ppm.
keduanya tidak menunjukkan adanya polifenol. Setelah diketahui bahwa ekstrak teh mengandung polifenol, dianalisis juga dengan menggunakan secara kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV phase. Setelah didinginkan, dilakukan spektrofotometri UV phase dan didapatkan hasil berupa kurva absorbansi, di mana absorbansi pada teh 1 dengan konsentrasi 1,400 ppm yaitu 0,3284, dan T nomor 2 pada konsentrasi 1,460 ppm didapatkan absorbansi 0,1748, dan T nomor 3 didapatkan konsentrasi 1,468 ppm dengan absorbansi 0,3651. Pengukuran secara kuantitatif dilakukan pada masing-masing sampel, di mana masing-masing sampel diambil 2 mili dan kemudian diaddkan 10 mili pada labu ukur, dan kemudian ditambahkan 0,1 mili beraksi Folin dan 0,8 mili larutan Na2CO3. Kemudian dicampur dan dipanaskan selama 5 menit pada hot plate dan didiamkan hingga mendingin. Melalui praktikum kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada uji kualitatif, terbukti bahwa teh merek cap botol memiliki senyawa polifenol yang tinggi, karena terjadi perubahan warna menjadi warna biru kehitaman pada tabung reaksi. Hal ini dikarenakan semakin besar konsentrasi senyawa fenolik, maka semakin banyak ion fenolat yang akan mereduksi asam heteropoli, sehingga warna biru yang dihasilkan akan semakin pekat. Sedangkan pada uji kuantitatif yang telah diukur absorbansi, panjang gelombang yang didapatkan yaitu 748,5 nanometer, dan didapatkan nilai absorbansi panjang gelombangnya yaitu 0,3651.